Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semuanya yang menonton YouTube kami ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak atau Ibu dan teman-teman semua yang telah menonton video ini. Perkenalkan, saya Nafasa Zahri dari PSM 24B dengan NIM 424123 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Presentasi kami kali ini berjudul Aplikasi Persamaan Diferensial Biasa Linier pada Rangkaian RL. Sebelum itu, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Elis Rebecca Simanjuntak. Boleh say hi ke videonya, Elis? Oke, selamat siang, pagi, atau sore. Saya Elis Rebecca Simanjunta dari PSM B 2024 Unimed dengan NIM 4243230046. Selanjutnya ada Rizal Muhaimin. Baik, selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan, saya Rizal Muhaimin dengan NIM 4243230008 dari kelas PSM 24B. Selanjutnya ada Naisla Aurasifa. Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan nama saya Naisla Rasifa dengan NIM 4241230014 dari kelas PSM 24B dan saya sebagai presentator. Dan yang terakhir ada Muhammad Fahrizal. Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Farizal dengan NIM 4243230013 dari PSM 24B. Baik, susunan presentasi kita hari ini akan dimulai dengan pendahuluan yang dilanjutkan dengan contoh kasus rangkaian RL Orde 1, simulasi, interpretasi hasil, dan penampilan webnya. Untuk memulai presentasi, saya akan membuka presentasi ini dengan pendahuluannya yaitu tentang persamaan diferensial biasa atau PDB linier merupakan cabang penting dalam matematika terapan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara suatu fungsi dengan laju perubahannya terhadap suatu variabel bebas, misalnya waktu. Dalam bidang teknik elektro, variabel bebas umumnya adalah waktu, sedangkan fungsi yang diamati berupa arus atau I atau tegangan P yang berubah ketika sumber listrik diaktifkan. Salah satu contoh penerapannya adalah rangkaian RL yang terdiri dari resistor atau R dan induktor atau L. Dengan menerapkan hukum Kirchhoff tegangan atau KVL, hubungan antara tegangan dan arus dalam rangkaian RL menghasilkan PDB linear orde 1. Respon yang muncul berupa kenaikan eksponensial arus menuju kondisi stabil atau steady state. Dengan demikian, PDB linear berperan sebagai jembatan antara hukum fisika kelistrikan atau seperti hukum Ohm dan hukum Kirchhoff dengan model matematis yang menjelaskan perilaku dinamis rangkaian listrik sederhana. Baik, selesai saya memaparkan pendahuluan dari materi ini, dilanjutkan dengan presentator selanjutnya, yaitu Elis Rebecca. Kepada Elis Rebecca, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan tempat. Nah, di sini data yang diambil. Nah, dalam web yang telah kami buat dengan menggunakan PDB linear, itu kami dapat memasukkan data berupa data bebas. Misalnya, jika kita mau mengambil voltnya itu ada 10 atau I-nya itu ada 6, itu bebas. Jadi, data yang akan diambil itu secara bebas atau random. Dilanjut. Nah, di sini ada background atau latar belakang dari rumus tersebut. Rangkaian RL ini sendiri itu seri terdiri dari resistor atau R dan induktor atau L. Dengan hukum Kirchhoff, tegangan KVL yang diperoleh L dikali DI per DT ditambah RI dikali T sama dengan ET.
Persamaan ini juga termasuk PDB linear orde 1 karena hanya ada turunan pertama, arus, dan persamaan bersifat linear. Untuk sumber DC, konstan ET sama dengan V, solusinya IT sama dengan V per R 1 dikurang E pangkat min R per L dikali T. Harus meningkat secara eksponensial dari 0 hingga mencapai steady state. Steady state itu keseimbangan yang udah stabil, yang tidak akan berubah-berubah lagi, sesuai dengan konstan waktu T sama dengan L per R. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pemaparan materinya oleh Elis. Selanjutnya dilanjutkan pemaparan materi oleh Farizal. Kepada Farizal, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tolong digerakkan ke slide selanjutnya. Baik, berikut merupakan pengaplikasian dari PDB linear orde 1 dalam rangkaian resistor induktor seri ketika diberi tegangan DC konstan dari waktu mula-mula sampai dengan waktu yang sangat lama. Diketahui tegangannya itu adalah 10 volt, resistornya itu 2 ohm, induktornya itu 0,5 Henry. Kondisi awal atau arus awalnya itu adalah 0. Sumbernya adalah arus searah, di mana jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Langkah pertama, kita membentuk PDB dari KVL-nya itu, atau hukum tegangan Kirchhoff itu ya teman-teman. Di mana bentuknya adalah L dI per dt ditambah RIT sama dengan V. Nah, kita masukkan semua nilai yang diketahui menjadi 0,5 dI per dt ditambah 2 IT sama dengan 10. Kedua ruas kita bagi dengan 0,5, menghasilkan dI per dt ditambah 2 per 0,5 IT sama dengan 10 per 0,5. Sehingga didapat persamaan PDB-nya adalah dI per dt ditambah 4 IT sama dengan 20. Nah, langkah kedua adalah membentuk solusi umumnya. Di mana kan bentuk umum dari PDB orde 1 linear itu kan dI per dt ditambah alfa I sama dengan beta. Di persamaan sebelumnya kita sudah dapat alfanya itu adalah 4 dan betanya itu 20. Nah, dalam PDB linear orde 1, untuk mendapatkan solusi umum, kita harus mengalihkannya dengan faktor integrasi, di mana faktor integrasinya itu adalah E pangkat integral alfa dt, di mana kita sudah dapat alfanya itu 4. Sehingga integral dari 4 dt adalah 4t. Sehingga kita dapat faktor integrasinya adalah E pangkat 4t. Nah, kita kalikan dengan persamaan yang kita dapat sebelumnya, menjadi E pangkat 4t dI per dt ditambah 4E pangkat 4t IT sama dengan 20 E pangkat 4t. Nah, yang ruas kiri kita ubah menjadi turunan dari sebuah perkalian, yang dimana bentuknya itu adalah D per dt E pangkat 4t IT sama dengan 20 E pangkat 4t. Itu IT ya teman-teman, bukan pangkat I. Nah, selanjutnya kita integralkan kedua ruas dengan selang 0 sampai T. Kita mulai dari yang ruas kiri dulu. Hasilnya adalah E pangkat 4T IT dikurang E pangkat 0 I0. Nah, E pangkat 0 itu kan sama dengan 1 ya. I0 kita tahu itu adalah arus awal. Tadi diketahui di soal adalah 0. Sehingga 1 dikali 0 adalah 0. Sehingga sisanya hanya E pangkat 4T IT. Untuk yang ruas kanan, jika ada integral E pangkat AX dx, hasilnya itu adalah 1/A E pangkat AX ditambah C. Nah, 20-nya ini bisa dikeluarkan, dikali 1/4 dikali E pangkat 4T dikurang 1. Jadi kita dapatkan di sini E pangkat 4T IT sama dengan 5 E pangkat 4T dikurang 1. Nah, kedua ruas kita bagi dengan E pangkat 4T. Menghasilkan IT sama dengan 5 dikali 1 dikurang E pangkat negatif 4T. Nah, ini adalah merupakan solusi umumnya. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya kita menghitung konstanta waktunya ya, di mana ini kita ingin melihat seberapa cepat harus berubah dari kondisi awal sampai kondisi akhirnya itu. Di sini kita lambangkan dengan tau, rumusnya adalah L per R. Tadi sudah kita ketahui di awal nilainya menjadi 0,5 per 2, sehingga hasilnya adalah 0,25 detik. Selanjutnya steady state ini, di mana kita ingin melihat kita ingin melihat kondisi akhir dari arus itu tadi. Makanya di sini ada dilambangkan tak hingga. Rumusnya itu adalah V per R sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 ampere.
Selanjutnya kita ingin mencari waktu ketika arusnya itu 90% dari nilai akhir kita tadi itu. Nilai akhirnya itu tadi adalah 5 ampere. Maka kita hanya tinggal mengalihkannya saja. 0,9 dikalikan dengan 5, menghasilkan 4,5. Kita masukkan ke solusi umum yang tadi sudah kita dapat. 5 dikali 1 dikurang E pangkat negatif 4T sama dengan 4,5. Kedua ruas kita bagi dengan 4,5. Sehingga hasilnya adalah 1 dikurang E pangkat negatif 4T sama dengan 0,9. Lalu kita operasikan menjadi E pangkat negatif 4T sama dengan 0,1. Nah, di sini kan kita ingin mencari nilai dari T-nya ya, waktunya. Sehingga untuk mencari nilai dari T-nya itu, eksponennya kita hilangkan dan di ruas kanan akan muncul len, menjadi len 0,1. Nah, lalu kedua ruas kita bagi dengan negatif 4 ya teman-teman, sehingga T-nya adalah negatif 0,25 len 0,1. Nah, len 0,1 itu nilainya adalah negatif 2,3 sekian sekian sekian. Nah, lalu kita kalikan dengan negatif 0,25 tadi, sehingga waktu ketika mencapai 90% arusnya itu adalah 0,57564 detik. Nah, langkah terakhir kita ingin mencari waktu di mana arus ini sudah stabil. Caranya hanya dengan mengalihkan konstanta waktu dengan steady state tadi, yaitu 5 dikali 0,25, menghasilkan 1,25 detik. Nah, berikut merupakan ringkasan dari prosesnya tadi itu ya teman-teman. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya oleh Farizal. Selanjutnya pemaparan materi oleh Rizal Muhaimin. Kepada Rizal Muhaimin, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bisa di slide selanjutnya moderator. Nah, di sini kita akan membedah program yang telah kami bangun. Sebelum kita membedah program yang telah kami bangun ini, saya akan menjelaskan alur kerja program yang telah kami bangun ini. Yang pertama, yaitu user menginput semua parameter yang ingin dimasukkan, seperti tegangan, resistor, dan induktor kepada kolom yang telah kami sediakan nantinya di web. Yang kedua, user memencet tombol hitung dan simulasi untuk men-trigger semua perhitungan yang akan dilaksanakan. Lalu ketiga, proses dan kalkulasi. Pada saat tombol hitung dan simulasi itu ditekan, sebuah fungsi inti akan berjalan untuk mengambil semua input, melakukan perhitungan fisika, dan menghasilkan ratusan titik data untuk grafik. Lalu yang keempat, yaitu output dan visualisasi. Lalu terakhir, data yang sudah matang tadi akan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk ringkasan teks dan grafik interaktif. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara mendalam pada langkah ketiga, yaitu proses dan kalkulasi. Nah, seperti yang telah disebutkan oleh presentator sebelumnya, dasar dari semua perhitungan ini adalah solusi dari persamaan diferensial untuk rangkaian RL. Yang rumusnya itu IT sama dengan P per R dikali 1 kurang E pangkat minus R per L kali T. Nah, mari kita perhatikan selanjutnya, moderator. Mari kita fokus pada fungsi hitung. Di sini, kami menentukan konstanta Pi, konstanta R, konstanta L, dan P. Itu diinput oleh pengguna atau user. Lalu, perhatikan di sini, teman-teman. Kami menggunakan parse float. Parse float itu untuk mengubah input teks menjadi angka yang bisa dihitung. Lalu, kita masuk ke perhitungan intinya, teman-teman. Perhatikan pada konstanta tau. Mulai dari sini, konstanta tau. L per R. Kami menghitung konstanta waktu atau tau yang menentukan kecepatan kenaikan arus maksimum, dan waktu spesifik. Yang ditandai oleh konstanta Tmax, konstanta dt, dan T targetnya. Lalu, untuk membuat grafik yang mulus, kita butuh ratusan titik data, ya kan?
Proses ini akan kami lakukan dengan menggunakan for loop, teman-teman. Seperti pada for let T sama dengan 0, T lebih kecil sampai max, dan T sama dengan DT. Lalu, loop ini akan berjalan dari waktu ke 0 dan di setiap langkahnya ia menghitung nilai arus menggunakan rumus utama tadi, lalu menyimpannya ke dalam array data untuk waktu dan idata untuk arus. Setelah loop ini selesai, fungsi hitung itu telah selesai menjalankan tugasnya dan siap untuk divisualisasikan. Ia akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemaparan materi oleh Rizal Muhaimin. Selanjutnya pemaparan materi dari Naisla Aurasifa. Kepada Naisla Aurasifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan program yang kami buat untuk web kami yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Nah, baik, kita lihat dari tampilan hasil perhitungan, di mana pada bagian ini itu merupakan di mana perintah untuk menampilkan hasil yang telah dianalisis sebelumnya, yang udah dihitung. Nanti pada saat user membuka, maka muncul di background web atau di latar web itu hasil perhitungan yang telah dianalisis. Kemudian di mana yang variabel-variabel ini sebenarnya udah dikenalkan di awal pemrograman seperti arus, konstanta waktu, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita masuk ke gambar grafik. Yang bagian gambar grafik. Di mana gambar grafik ini itu menggunakan tipe lain, di mana grafik ini menggunakan grafik garis. Seperti kita nanti akan lihat di webnya seperti apa garisnya yang menggunakan konsep eksponensial. Selanjutnya, di dalam grafik itu muncul dari analisis data yang telah dihitung sebelumnya, di mana datanya itu ada T, yang di mana T itu waktu, dan arus, yang simbolnya itu I, dan nanti hasil visualisasi grafiknya itu di mana tuh waktu terhadap arus, atau hubungan waktu dan arus gitu. Nah, untuk bagian option dan ini duration, bagian ini itu kita mengatur sebagaimana mungkin hasil visualisasi dari tampilan grafik kita itu smooth gitu. Jadi pada saat user membuka web, tampilan web punya kita atau punya kami, grafik itu muncul smooth gitu. Kayak kan itu grafik garis, jadi munculnya itu secara eksponensial smooth gitu ke atas. Nah, sampai dia titik T-nya itu stabil. Oke, boleh next. Nah, kita bisa lihat ini bagian. Nah, ini bagian pengaturannya yang bagian pengaturan yang telah saya jelaskan sebelumnya ini. Nah, selanjutnya untuk ini, bagian ini merupakan garis X dan Y, di mana X itu untuk waktu dan Y itu arus. Jadi, program yang kita buat ini menggunakan Chart.js atau program yang untuk memvisualisasikan bagaimana perubahan arus terhadap waktu. Ini ada efek animasinya agar lebih interaktif dan menarik secara visual. Jadi sebagaimana mungkin kami rangkai bagian grafik ini agar bisa terbayangkan oleh user gimana saat arus terhadap waktu itu di titik stabil gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih penjelasan tentang bentuk grafik dari Naisler Aurasipat. Selanjutnya, kami akan menampilkan hasil web yang sudah kami buat, yang akan dibawakan oleh Rizal Muhaimin. Kepada Rizal Muhaimin, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini kita akan menampilkan web yang telah kami bangun. Moderator bisa ditampilkan webnya moderator? Ya, terima kasih moderator yang telah menampilkan webnya. Nah, terlihat di sini bahwa eh, tegangan ada kolom yang telah dijelaskan tadi, yaitu pada tegangan, resistor, induktor, dan targetnya. Nah, di sini kita akan menginput tegangannya itu 10 volt, resistornya itu 2 ohm, induktornya itu 0,5 Henry, dan target yang kita tuju itu 90%. Lalu, user itu menekan hitungan simulasi, maka akan tampil hasil perhitungan yang telah ditunjukkan pada kolom berwarna ungu, teman-teman. Lalu, kemudian, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, akan dimunculkan juga grafik yang eh, menggambarkan perjalanan sampai sampai T-nya itu menjadi stabil, teman-teman. Nah, moderator bisa kembali ke PPT-nya, moderator. Next slide, moderator. Next. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan interpretasi hasilnya. Yang pertama, kita bahas bentuk kurvanya, teman-teman. Kurva arus IT naik dari 0A menuju nilai maksimum sekitar 5A atau ampere. Kenaikan ini berbentuk eksponensial naik atau eksponensial growth menuju limit. Hasil respon rangkaian rangkaian RL terhadap tegangan DC. Kemudian kita akan membahas konstanta waktunya, teman-teman, atau tau. Dari hasil perhitungan, tau sama dengan L per R sama dengan 0,25 S atau sekon. Artinya, dalam setiap kelipatan tau, arus akan semakin dekat dengan nilai akhirnya. Setelah 5 tau sama dengan 1,25 sekon, arus sudah mendekati steady state dengan sangat kecil deviasi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas arus akhir atau steady state-nya, teman-teman. Yang pertama, dari aspek dari limitnya I sampai dengan tak hingga. Sama dengan P per L, P per R sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 ampere. Grafik ini menunjukkan arus mendekati 5 ampere saat T besar sesuai dengan teori, teman-teman. Lalu, kita tadi niatnya waktu itu menuju 90%, teman-teman. Terlihat bahwa T hampir setara dengan 0,576, harus mencapai sekitar 4,5 ampere. Jadi mana itu 90% dari 5 ampere. Ini sesuai dengan perhitungan manual sebelumnya. Lalu pada interpretasi fisik, yang pertama induktor. Yang dimana induktor itu menahan perubahan arus sehingga arus tidak langsung melonjak ke 5 ampere, melainkan naik bertahap. Lalu resistor. Resistor menentukan besarnya arus akhir atau steady state, sekaligus mempengaruhi kecepatan respon melalui tau sama dengan L per R. Lalu, hasilnya menunjukkan karakteristik transient, steady state. Itu harus naik secara eksponensial hingga mencapai kondisi stabil. Sekian dari pemaparan interpretasi hasilnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemaparan materi interpretasi hasil oleh Rizal Muhaimin. Selanjutnya kita masuk ke
simpulan terakhir dari presentasi kami yang akan dibacakan oleh Elis Rebecca. Kepada Elis Rebecca, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, dari pemaparan materi semuanya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa persamaan diferensial biasa itu dalam linear, dia merupakan alat yang penting dalam menganalisis sistem dinamis, khususnya pada rangkaian listrik. Jadi PDB ini kita dapat menganalisisnya itu secara dinamis, sehingga dia dapat berkesinambungan dengan rangkaian listrik. Pada rangkaian RL orde 1, respon arus dapat menunjukkan kenaikan eksponensial menuju steady state dengan konstanta waktu T sama dengan L per R yang menentukan kecepatan respon. Hasil perhitungan manualnya dapat terbukti sesuai dengan simulasi menggunakan software. Jadi, software dengan perhitungan manualnya itu dapat menghasilkan hasil yang sama dengan keadaan steady state, di mana grafik harus mendekati nilai teoritis pada kondisi steady state. Dengan demikian, PDB linear dapat dipahami sebagai jembatan yang dapat menghubungkan hukum fisika kelistrikan dengan model matematis untuk menjelaskan perilaku transien hingga stabil dalam rangkaian listrik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pemaparan materinya oleh semua presentator yang menjelaskan. Baik, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang telah menonton pemaparan materi dari kami, semoga bisa memahami bahwa PDB linear sangat penting dalam menganalisis respon rangkaian RL dan hasil simulasi sesuai dengan teori. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton video kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.